Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Kuswanto, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya, kelas fikih C. Hari ini tanggal 13 September 2021 saya akan melakukan praktek mengajar untuk uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak cantik, ganteng kelas 5 Abu Bakar ya. Pada pagi hari ini tanggal 13 September kita akan belajar mata pelajaran fikih. Materinya infak. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi setiap kita mengawali kegiatan harus diawali dengan doa. Minimal doanya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa kok setiap kegiatan yang kita lakukan diawali dengan doa? Agar pekerjaan Agar semua yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita minta apapun pasti dikasih. Gitu ya. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Hari ini yang tidak hadir, yang hadir coba saya panggil namanya. Adinda Clarita hadir, Adistia Hansa, Alfi Dinta, Alfiano, Alvino, Alzena, Arif, Asifa, Aziza, izin. Kenapa? Gak tahu, gak ada artinya. Asia, mana? Delva, hadir. Haria, Jordi, Kenzi. Berarti yang tidak hadir berapa satu anak? Dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu anak. 14 dikurangi 13, 1. Besok lagi kalau memang tidak hadir bisa menghubungi Pak Guru lewat WA, lewat pakai surat juga tidak apa-apa. Video call kalau belajar. Yang penting ada keterangannya, jangan tidak ada keterangan. Tapi orang berkowi tahu Kalau tidak ada keterangan nanti di rapot tertulis alfa. Nah, kalau alfanya itu lebih dari 3 ini bahaya. Alfa itu tidak ada keterangan. Kalau kalian izin tidak masuk sekolah ya harus pakai surat. Kalau sakit yang bagus pakai surat dokter. Biar valid, oh berarti anak ini sakit. Ya baik. Pada hari ini kita akan belajar materi
mata pelajaran ini materi infak. Ya. Pada materi pelajaran yang lalu kita telah mempelajari zakat fitrah. Pengertiannya apa, ketentuannya seperti apa. Terus kemarin juga sudah mempraktekkan tata cara membayar zakat. Masih ingat? Gimana tata caranya membayar zakat? Niatnya siapa yang masih ingat? Nawa itu Ukhrija zakat al-fitri ngan nafsi fardhu lillahi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nyanyi dulu seperti biasa biar semangat. Sambil berdiri, terus tangannya dikepalkan, tapi jangan jingkrak-jingkrak gini ya. Ayo, semuanya berdiri. Suaranya yang keras ya, jangan. Berdiri semua. Berdiri dulu. 1, 2, 3. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Waton minal iman, walatakun minal hirman. Irhamu alal waton, yalal waton, yalal waton. Waton minal iman, walatakun minal hirman. Irhamu alal waton. Indonesia biladi annahun wa nutaqoma kullu mayyatika yauma qami hayyal qimama kullu mayyatika yauma
sedekah, apalagi? Amal. Amal, apalagi? Memberi makan. Allah. Ya? Ya. Zakat, infak, sedekah itu beda, ya. Kalau zakat itu hukumnya Wajib. wajib. Kalau infak dan sedekah hukumnya Sunnah. sunnah. Ini gambarnya hampir sama, sama-sama memberi. Sama-sama memberi, tetapi kalau zakat itu ada macam-macam. Zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dibagi lagi macam-macam. Kalau infak cuma satu, infak ya infak. Nanti kita akan bahas pengertiannya, ya. Nah, kalian pernah enggak infak? Pernah. Pernah kapan? Ini supermarket. Di supermarket. Orang Pak, aku nomor 210.000 tidak misalnya tak nyocit. Ya enggak bisa wong nemu uang kok dikatakan infak. Berarti Infak uangnya itu sih harus sendiri. uang kita Diri. sendiri. Infak nih kok. Pernah kalian infak? Kalian itu pernah sering infak tapi tidak sadar kalau itu infak. Pernah Pak. Kalau Sama hari Kamis. Kalau hari Kamis sama hari Jumat ada kotak amal, Iya, gitu. Pak, bikin ngono. Kotak amal lah. Itu kalian memasukkan berapa ribu? 100.000 Pak. Pekerjaan Yang ikhlas itu yang 1.000. Kalau yang 5.000 Aku 2.000 Pak. Aku 2.000 Pak. rata-rata 2.000. Pak, Ya, 100.000 apa-apa. Pak. Infak itu seikhlas Pak 100.000 sudah. ikhlasnya. Ya, kalian sering melakukan infak tapi tidak sadar kalau itu Sadar Pak. tidak tahu, maksudnya tidak tahu kalau ini kalau seperti ini namanya infak. Pak, kayak kakak Pak. Di sana Ya. pakai kilo Pak. Infak. Ya nanti kita bahas. Infak itu kalian misalnya setiap hari Kamis atau Jumat ada kotak terus di apa? Keliling atau misal di mana lagi? Masjid. Masjid. Pak, Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nanti setelah mempelajari tentang infak, kalian bisa menjelaskan pengertian infak. Pak, kupingnya Yang apa? pertama menjelaskan pengertian infak. Yang nomor dua mengetahui dasar atau dalil membayar infak. Yang nomor tiga menuliskan pengertian infak. Menghafalkan. Yang keempat menghafalkan dasar atau dalil Pak. infak. Ini menuliskan dalil infak, menuliskan pengertian dan dalil infak. Kemudian yang terakhir menghafalkan dalil harus hafal. Nah, seperti biasa kita lihat video, coba ditemani dulu. Saya akan menunjukkan materi untuk video yaitu tentang zakat, infak dan sedekah. Mari kita simak video berikutnya. Diperhatikan. Nanti kalau kalian bicara ada kedengaran. Jumlahnya juga baru beberapa bulan aja. Dulu sempat dipakai, memang karena pandemi kan Mbak, jadi sederhana. Alhamdulillah sih Mbak, cukup mau nih keluarga, misalnya itu misalkan membayar zakat. Ya, akan kita saja.
Memang pandemi kayak gini susah cari yang bisa dipercaya. Mau tak kasih tahu nggak Pak? Tempat zakat yang aman dan terpercaya. Coba karena di sini kebetulan kantor itu cepet dari sini. Di sini mau saya. Dan di sini nggak gimana sih? Yes, betul. Ya betul apa Mbak? Tak sekalian kalian bayar untuk apa nih kita tentang bisa bicara. Iya, sekali. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, kalau penjual blok ini mau membayar persyaratannya, dia itu gimana cara membayar dan berapa uang risiko yang bisa lanjut. Oke, baik, kan kami bantu. Bapak mau membayar zakat apa ya? Iya, zakat sana Mas. Dari penghasilan sebulan. Oke Bapak, memangnya penghasilan Bapak setiap bulannya berapa? Per bulannya alhamdulillah kisaran itu 1 sampai 1,5 juta. Oke Bapak, kalau penghasilan Bapak setiap bulannya adalah 1,5 juta, maka Bapak belum masuk memenuhi kriteria untuk zakat karena penghasilan Bapak belum memenuhi nisabnya. Apakah Bapak mengetahui apa perbedaan itu zakat, infak, dan sedekah? Zakat nih, zakat mana? Setahu saya sih intinya kita memberi karena Allah SWT kan gitu ya Mas. Jadi begini Bapak dan Mbak, antara zakat, infak, dan sedekah itu berbeda. Kalau zakat itu adalah penghasilan yang kita berikan, tapi berdasarkan beberapa hasil kekayaan yang kita miliki yang sudah memenuhi nisabnya. Nah, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang selalu kita keluarkan setiap bulan Ramadan dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan kalau zakat mal adalah zakat yang kita keluarkan atau sebagian harta yang kita miliki dari penghasilan atau kekayaan yang kita miliki. Kemudian kalau infak adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki, akan tetapi tidak ada batasan antara jumlah, kemudian di mana tempatnya untuk memberikannya, kapan diberikannya, dan kepada siapa kita memberikannya. Kemudian untuk sedekah adalah memberikan segala apa yang kita miliki kepada orang lain, dan itu bersifatnya sunnah. Contohnya, ketika Bapak sedang berjualan cilok, ada anak yang ingin membeli cilok, akan tetapi dia tidak memiliki uang dan Bapak memberikannya sebagian ciloknya, maka itu terhitung sebagai sedekah. Dari tadi itu saya kan bisa hanya nisab itu apa? Jadi begini Bapak, nisab itu adalah batasan atau maksimal harta kekayaan yang wajib untuk kita bayarkan zakatnya. Contohnya adalah hasil dari peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, hasil tambang, kemudian emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, untuk nisabnya, Bapak bisa melihat ada di brosur ini contohnya. Itu Bapak. Ini di sini ada rincian terkait nisab. Nah, tak hitung itu kan menderita. Ya Bapak, boleh. Uang yang Bapak ada sekarang mungkin itu terhitung sebagai infak.
Baik Bapak, akan saya hitung dulu dan akan saya buatkan rinciannya. Ini Bapak infaknya atas nama Bapak Iman, berupa infak dan nominalnya 9. Itu Bapak, ada yang bisa dibantu kembali? Mana ibu yang Baik Bapak, terima kasih banyak atas support yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi orang lain, serta Bapak dan keluarga diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama Mbak dan Bapak. Terima kasih juga telah membayarkan infak kepada kami di kantor layanan kami. Oke, demikian video pembelajaran pada hari ini yaitu tentang zakat, infak dan sedekah dengan kita tertib dan wasiat dari zakat. Dengan begitu, kita dapat mengambil pesan bahwasanya apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita harus berbakti kepada Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kalian tadi kan sudah melihat video, di situ ada tukang penjual pentol. Kalau orang Moroko namanya pentol. Dia ingin zakat, tapi karena penghasilannya belum memenuhi syarat untuk dizakati, maka kalau dia memberi uang namanya infak. Jadi tahu ya perbedaan zakat dan infak ya. Kalau zakat itu harus 1 nisab, harus memenuhi batas-batas tertentu. Misalnya kalau orang penghasilannya lebih dari 4.500.000 seperti yang dibilang tadi, maka dia sudah wajib membayar zakat profesi sebesar 2,5%. Tapi kalau orang itu hanya memiliki pendapatan di bawah 4.500.000, maka kalau dia memberikan uang kepada orang lain namanya infak. Nah, sekarang kita bahas pengertian infak. Apa pengertian infak? Infak satu menurut bahasa. Menurut bahasa, infak berasal dari bahasa Arab nafaqah, yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Ya, kalian pernah mendengar kata nafkah? Nafkah tahu? Yo beda. Nafkah. Kalau orang sudah menjadi suami istri, si suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Nah, berarti itu termasuk pengertian infak enggak? Ya, karena menafkahkan atau membelanjakan menurut bahasa loh ya. Berarti membelanjakan itu ya misalnya kamu beli makanan karena kamu lapar, beli es. Itu sama-sama membelanjakan, sama-sama pengertian infak tapi menurut bahasa. Menurut bahasa. Paham ya? Nah, sekarang pengertian menurut istilah. Pengertian menurut istilah. Ini yang penting coba dipahami dibaca. Membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebagian, bukan semuanya ya. Jangan semuanya. Sebagian harta. Sebagian itu bisa sepertiga,
setengah, yang penting jangan sampai habis. Sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kira-kira apa saja di jalan, maksudnya gimana? Di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bekerja di pabrik. Kok bekerja di pabrik? Misalnya ini, paham nggak? Membelanjakan, menafkahkan sebagian harta. Berarti kita sudah punya hartanya. Terus kemudian kita belanjakan, kita nafkahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kira-kira gimana? Paham? Kita punya uang, terus nah ini kita punya uang, punya harta. Harta itu apa? Harus berupa uang. Mas, perak, ikan. Harta itu tidak harus berupa uang. Yang dicontohkan di film tadi itu berupa uang. Harta itu bisa berupa apa saja. Peternakan. Cuma yang umum, yang biasa diinfakkan, biasa disedekahkan itu uang, karena mudah. Kalau uang itu bisa beli apa saja. Misal ada orang membangun masjid, kita infak 2 juta, 10 juta. Loh, jangan kaget kalau orang infak, orang kaya infak itu. Waktu Pak Heru di Kondomaya itu kalau ada orang infak semen 1 kontainer, truk yang besar. Infak pokoknya 1 truk yang panjang itu diinfakkan semua, dan orangnya kadang-kadang nggak tahu siapa. Jadi kalau kita memberi, tangan kanan kita memberi kepada orang lain, usahakan tangan kiri jangan tahu. Maksudnya gimana? Kalau kita menginfakkan sesuatu kepada orang lain, sudah nggak usah diingat. Nanti kalau diingat-ingat terus, oh saya dulu pernah infak di masjid itu, terus cerita sama teman-temanmu, hilang pahalanya. Akhirnya ikhlasnya hilang. Ini salah satu membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Misal kita sedang ke masjid, ada kotak amal, kita masukkan uang di kotak amal, itu juga termasuk membelanjakan harta di jalan Allah. Yang penting kotak amalnya harus jelas. Jangan-jangan kotak amal itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Seperti berita-berita di TV kemarin, kotak amal ternyata untuk membiayai teroris. Sekarang tugas kalian seperti biasa membuat kelompok. Tugasnya ditulis. Tugasnya ditulis. Salah satu jadi sekretaris menulis. Jelaskan pengertian infak menurut istilah. Ayo. Jelaskan pengertian infak menurut istilah. Pengertian infak menurut istilah. Yang lain mencari. Yang nomor 2, tulislah dalil infak yang terdapat dalam Al-Quran. Tulislah dalil infak yang terdapat dalam Al-Quran.
Tepuk tangan. Terus sekarang kelompok mana? Ayo kelompok ini. Nah, kamu bunga enggak? Bunga enggak? Sholat, coba keras. Yang keras sekali lagi. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang coba kesimpulannya. Yang pertama pelajaran kita kesimpulannya hari ini adalah pengertian infak menurut bahasa, yaitu membelanjakan. Terus pengertian infak menurut istilah adalah membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Kesimpulan ketiga, dalilnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Bunyinya ya dibaca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fa innallaha bihi alim. Yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Sudah ya? Sudah?